Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan mengenai ini ya, simulator ya. Coba kita sambil jalan buka Proteus. Cuma saya yang versi instalasi nih ya. Saya punya Proteus versi 8 yang versi install. Kalau yang saya share itu adalah versi mobile ya, portable, nggak perlu di install. Ya beda sedikit sih. Ini penampilannya 8.13. Ya, new project, lalu arahkan ke folder tempat kita menyimpan ya, menyimpan file bekas kita. So udah saya taruh mana ya, udah sini aja deh. Yang sebelumnya saya taruh sini nih ya. Ini yang kelas reguler 1. Pekan lalu R2 di sini berarti. Ini ya R2. Berarti baik berarti ini nyimpannya di ini aja deh. Di folder yang sama aja deh. Pekan ke 5 ya sekarang ya. New project. Formatnya gimana? R2 04A ya sekarang ya. New project R2. Coba nih saya lepas dulu. Hadisnya mengganggu nih. lima A. Apa yang akan kita lakukan saat ini ya? Oh, di sini ada ini ya, ada portrait. Landscape aja kali ya. Coba ya. Next. Karena kerjanya di layar komputer, kita bikin A4
landscape ya. Oke, seperti ini. Lalu kita ke menu P ya. P pick. Ini kok nggak keluar ininya ya, tooltipsnya ya. Kalau yang lalu kayaknya keluar tooltipsnya. P ya, P pilih Arduino ya. Arduino yang di sini cuma satu ya. Ini aja. Ya. Kalau yang pakai SMC SMC ada nggak sih? Mungkin nanti yang lebih tak paham itu. Ya sekarang PCB audionya dulu. Ya. Oke, diklik lalu di paste ke sini ya. Oke, ya. Baik, sekarang kita buka Arduino ya. Ini pernah dengar ya suara saya? Dengar, Pak. Arduino-nya ada di mana nih Arduino yang boleh yang portable, boleh yang instalasi ya. Bentar, saya kok cari ikonnya nih. Ikonnya mana nih? Oh, atau cari di sini nih ya, di search. Nah nih, Arduino ID. Ini kayaknya versi instalasi juga nih. Ya, kalau di run seperti ini tampilannya ya. Ya, ini perlu waktu. Nah ya, tampilannya seperti ini. Kalau layarnya lebar sih bisa ditampilin dua-duanya nih ya, berdampingan ya. Ini saya pakai monitor resolusinya belum HD nih, masih ya HD, belum full HD ya, jadi masih gini. Nah, apa sih yang akan kita lakukan ya? Yang bila belum punya Arduino fisik ya, maka yang disampaikan hari ini mungkin berguna ya. Tapi kalau Anda sudah punya Arduino fisik, ini nggak perlu nih ya. Proteusnya tidak perlu ya. Bisa langsung dicoba ke Arduino fisik ya. Bagaimana bila belum ya? Nah, bila belum, perlu nih nyimak ya. Oke ya, ini kita akan memfungsikan coding Arduino di Proteus. Jadi ini nanti simulasinya benar-benar tanpa ini nih, tanpa hardware ya, tanpa hardware Arduino ya. Baik ya, ini sementara Proteusnya disiapkan seperti ini. Sekarang kita ke Arduino-nya ya.
Lambat nih ini ya. Komputernya lambat. Atau ini kenapa nih gini? Kok nggak full? Iya nih ada yang aneh nih. Nah harusnya kan gitu tadi, dari tadi. Ya, ini kalau ini karena mau direkam ya, saya besarkan aja ya fontnya ya. Bisa diatur di file preference ya. Nanti Anda juga nih kalau misalnya mau jadi YouTuber ya, itu perlu dipikirkan ininya apa, si pemirsanya kan mesti tidak lihat tuh. Kalau matanya mata muda sih mungkin iya ya, masih bisa lihat ya. Oke ya, gini 20 misalnya ya, misalnya fontnya saya mau bikin 20 nih supaya Anda bisa lihat lebih jelas. Lalu lokasinya ya, lokasinya browse, arahkan ke tempat kita akan menyimpan. Oh yang ini ya tadi itu ya. KTK 05 meter. Ya, saya akan simpan di sini. Lalu jangan lupa nih, di sini ada show verbose output during ya. Nah, kalau kita nggak punya Arduino Fisik ya, belum punya Arduino Fisik, maka ini perlu dicontreng nih ya, compilation ya. Tapi kalau kita punya Arduino Fisiknya, yang dicontreng adalah upload ya, upload. Baik, ini kode compilation dari saya contreng. Font size ini apa nih kode? Oke, kayaknya ini kok nggak ada itu ya, nomor baris, mana nomor baris? Oh, udah nih. Ini mungkin yang display line numbernya belum dicontreng aja ya, supaya nomor barisnya ini kelihatan muncul ya. Kalau udah dia oke. Ya. Kadang kita mau bikin apa sih? Kita bikin dari sampel dulu ya. Kan tujuan kita mau connect ininya sini ya. Kita bikin sampel aja ya, dari contoh example. Nah, ini example-nya kita mau pilih yang mana nih? Ya. Yang basic misalnya. Bisa digital apa nih? Yang basic aja deh ya. Ini yang langsung kelihatan apa nih kira-kira? Kalau yang kemarin sih ini flat ya. Display dengan coba lihat ini aja deh, basic, samain aja deh sama yang R1 ya. Blink ya, blink. Nah ini ya. Dia akan bikin folder baru, membuka ini ya. Nah ini udah jadi nih ya. Nah etikanya karena kita mau pakai ini ya, itu
kita harus copy yang atas ini ya. Ya, jadi di file kita ini hampir sama ya sama Java ya. Ya. Ini awal komentar garing bintang ya. Nah, gitu ya. Percobaan dari examples basic, yaitu namanya Blink. Percobaan ini ngapain sih ya? Ini cuma bikin lampu kedip aja ya. Ya. Ini ya. Blink, turn on, second. Nah, ini di copy ya. Nah. Ya. Terus jangan lupa nih Anda diketik nama Anda ya. Retyping by nama Anda ya. Date bulan 10 tanggal 7 2023 ya. Oke, gini ya. Nah, sekarang apa sih isi coding Arduino itu ya? Dia isinya hanya dibagi dua ya. Bagian satu adalah coding yang hanya dieksekusi satu kali, dan bagian dua loop ya, ini adalah coding yang dieksekusi berulang kali ya. Jadi hanya itu kalau di Arduino ya. Ini kalau mau lihat apa ya, lihat coba nih, bisa diklik nih, ada websitenya ya. Oh, ini nggak mau dipilih ulang ya, sebentar. Ini saya nggak mesti nutup yang ini. Ya, kita buka browser, lalu yang tadi ya, keterangan yang di bagian komentar Arduino tadi bisa kita buka di sini nih ya. Kalau mau ininya apa, penjabarannya ya. Ya, biasanya awal-awal diperlukan nih ya. Ya, Blink tuh ngapain aja sih? Ya, ini perlengkapannya kalau yang fisik ya. Board Arduino ya. Opsionnya ini boleh ada, boleh enggak ya. LED sama resistor 220 ohm ya. Ini ada ini lagi nggak? Nah. Ya, ini kalau mau dirangkai ya, kalau mau dirangkai seperti ini ya. Atau kita buat aja ya rangkaiannya ya. Nanti kita buat ini ya.
sekarang codingnya dulu nih ya. Nah, ini kita yang bagian 1 ya, yang hanya dieksekusi 1 kali. Ini di copy, paste ke sini. Ya. Demikian pula yang repeat loop ya. Loop itu berarti dieksekusi berulang ya. Ini di copy juga. Paste ke pekerjaan kita. Ini ingat ya, ini hanya awal-awal ya. Nanti targetnya kita bisa bikin coding sendiri ya. Sekarang kan baru masih belajar ya. Masih belajar nih ya. Ini ada keterangan di sini. Ya, ini ada keterangan sini. Most Arduino have an onboard LED you can control. Ya. On the Uno, Mega N0 is attached to digital pin 13. Jadi ada di pin 13 ya. On pin 6. LED built-in is set to correct LED pin independent in which board is used. Ya. Ini bila diperlukan copy juga ya sini. Nanti pengaruhnya fungsinya di sini nih. Ya. Ya, saya taruh di sini nih. Nah, ya. Ya. Ini defaultnya adalah LED built-in ya. Oke. Jadi yang dieksekusi sekali sudah, dieksekusi berulang sudah ya. Lalu kita save as. Nah, ini dikasih nama nih ya. R2 05A Megatron ya. Oke ya, sudah. Nah, sekarang kita verify ya. Verify. Klik. Nah, ini ya, dia sedang mengcompile. Tunggu sampai ininya selesai ya, compiling sketch-nya ya. Lumayan nih. Ini kalau pertama emang agak lama. Oke, sambil nunggu kita baca-baca ini ya. Ini namanya breadboard ya. Breadboard itu bread roti, ya roti tawar ya. Kelihatan gak nih? Saya besarin dulu. Breadboard itu terdiri dari lubang-lubang ya. Lubang-lubang yang dia punya, kalau dicolokkan komponen elektronik dia jepit ya. Nah, di dalam satu baris ya,
Kalau kita posisikan ke landscape ya, ya kita lihat breadboard dulu. Ini satu baris dia terhubung, ya. Jadi setiap satu baris ini dia terhubung nih, ya. Jadi Anda mau colokkan di mana aja, setiap baris itu terhubung, ya. Apa keliru ya? Oh ya, betul. Dan yang kalau dari arah vertikal ya, ini kan ini tadi horizontal tuh satu baris itu terhubung. Sedangkan kalau dari arah vertikal ya, satu kolom itu tidak terhubung. Ya. Kok salah? Bentar. Satu kolom itu, satu kolom terhubung ya. Jadi ini dulu. Kalau yang di bagian atas ini ya, atas dan bawah ya, itu kan ada garis hitam sama merah ya. Hitam sama merah itu satu baris itu terhubung, ya. Setiap baris terhubung. Nah, kalau yang di bagian tengahnya ini ya, ini ada alur ya. Di bagian tengahnya ini arah vertikalnya yang terhubung, ya. Jadi horizontalnya tidak terhubung, vertikalnya terhubung. Kalau yang bagian terminalnya ini yang ada tanda plus dan min ya, itu satu baris terhubung, ya. Tiap kolom. Jadi emang khusus untuk suplai listriknya ya, yang atas dan bawah ya. Sementara itu ini udah selesai nih ya, ini ya. Dan compiling kalau lancar nggak ada error ya, karena copy paste ya nggak ada error ya. Kalau mulai modifikasi biasanya. Nah ini kita perhatikan ya, ini ada hasil compilingnya, ada namanya ini nih, .ino.elf ya, .ino.elf. Nah ini kita apa nih, kita pilih ya, sampai ke C ya, C.2. Tanda kutipnya nggak usah ya, tanda kutipnya tidak usah. Ctrl C itu copy ya. Lalu kita ke sini ya, ke Proteus. Ya. Nah itu kita, kok goyang-goyang nih. Kita klik kanan ya, edit property ya, ya. Nah ini ada program file ya, kursornya kita taruh sini ya, lalu kita kopikan tautan yang hasil compiling tadi. Paste itu Ctrl V ya. Nah ini ya, kalau udah di oke. Nah ya, jadi sekarang ceritanya Arduino yang di Proteus ini sudah ada isinya ya. Isinya yaitu program ya, program bahasa mesin ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya seperti biasa, play ya, play. Coba ada perubahan nggak sih?
Mana. Nah, nih ya. Ini ya. Ini ada merah nih. Coba kita kedip ya. Nyala, mati. Nyala, mati. Ya, kelihatan nggak? Nih ya. Ya, jadi itu ya hasil program yang pertama itu. Ya. Oke, ini kan kalau yang nyala di sini itu namanya LED built-in. Nah, kita kayaknya kurang serak gitu ya. Kalau LED di sini terlalu kecil gitu ya. Nah, kita lakukan yang ini nih. Ya. Ini kayak gini nih. Ya. Berarti ini kita perlu insert ini ya, komponen LED sama resistor 220 ohm ya. Coba nanti akan kita rangkai menjadi seperti ini nih. Ya. Coba sekarang ke putus lagi seperti pekan lalu, P ya. P resistor ada nggak yang 220? 22 nih ya. Coba ini ya, ini di oke. Lalu tadi kan LED ya, LED tambahin lagi LED. Ini pilih yang aktif nih ya, yang statusnya aktif nih ya. Jadi ini ada sebenarnya LED kan sebenarnya macam-macam tuh ya. Nah, ini pilih LED itu kan bagian dari diode ya, light emitting diode. Jadi dia ada di kelompok diode. Nah, ini kalau yang ingin kelihatan nyala ya, itu pilih yang di sini aktif ya. Pilih aja nih yang warnanya, misalnya apa yang jelas nih, misalnya yellow misalnya ya, nih ya, lalu di oke ya. Oke, LED yellow dipilih, taruh sini. Ini sama resistor ya. Nah, gitu ya. Lihat contekan ya, contekannya mana tadi? Oh, kayak gini nih ya. LED itu ada ini ya, kakinya kalau LED fisiknya ya, itu ada yang panjang, ada yang pendek ya. Biasanya ditandain dengan yang satu ditekuk nih ya. Nah, yang panjang itu negatif ya. Apa kebalik ya? Panjang pendek. Nah, nanti kalau balik ya dibalik, putar aja ya. Oke. Negatifnya kalau di sini apa sih? Negatif kalau di sini yang ada ininya ya. Ada sini nih. Ini kita klik kanan. Coba negatif
Yang negatif yang ini. Negatif berarti anti clockwise ya. Nah, gitu ya. Oke. Yes. Oke ya, nih kayak gini, sambung aja ini kayak gini nih persis nih. Ya. Negatif 13. Positifnya ke sini ya. Nih. Positif di nah, ini yang saya lupa nih. Belas nih ya. 13. Nah. Ya apa kebalik ya? Nanti kalau kebalik kita tukar ya. Saya ya maklum lah ini. Ground. Iya, ini kebalik. Groundnya positifnya nggak mau ya. Bentar ya, saya agak lupa nih. Groundnya kasih ini aja deh. Berarti pakai yang ground ini ya. Terus ground ya. Bukan. Coba ya, sementara gini dulu. Nah, kalau diubah seperti ini, codingnya juga perlu diubah. Perlu diubah nggak ya? Coba built-in. Coba ini dulu ya di run ya.
Ya. Oh ya, nggak perlu diubah berarti codingnya. Ya. Yang tadi ditampilkan di sini nih. Ya. Coba kita kutak-ketik sedikit. Ini 1000 adalah 1000. Coba kalau mau dibuat agak cepat, apa nih di sini ya? Wait for second. Ini kayaknya ini deh, apa? Millisecond ya. Coba kita jadi 500 nih. Ini ya. Ini high itu nyala ya. Low mati. Ya. High nyala, low mati. Ya. Kalau low-nya matinya ingin lebih pendek waktunya ya, durasinya, maka ini kita kecilkan ya. Oh, balik ya. Ini kan menyalakan selama 1000 milisecond. Second 1000 berarti second ya. 1000 itu berarti ya ini ya, nilai di sini di milisecond. Jadi kalau 1000 adalah second ya, 1 detik ya. 1 detik. Lalu udah suruh matiin. Matinya mau berapa lama? Nah, ini deh, mesti diubah. Ya. 500 ya misalnya ya. Lalu di-compile lagi. Ya. Nunggu lagi. Tapi biasanya compiling yang kedua itu lebih cepat ya. Belum selesai ya. Nih. Sampai hijau di sini, sampai hijaunya penuh ya. Nah, itu ya, mulai penuh. Ya, sampai done compiling ya, dan compiling ya. Lalu seperti biasa, seperti yang tadi, ini dicari yang lokasinya nih ya. Ya, ini di blok. Loh. Tanda kutipnya tidak usah ya, yang di antara tanda kutip aja. Ctrl C. Sini. Ini ke gambar Arduino, edit property. Ini dihapus ya, hapus lalu dipaste ya, lalu di OK. Nah ya, jadi udah dimuat dengan yang program baru ya. Kita tes ya. Ada 5 peringatan. Apa nih isinya ya. Ada perubahan nggak? Terasa nggak? Matinya lebih sebentar pastinya. Oke ya, kira-kira begitu mensimulasikan Arduino tanpa hardware ya, tanpa beli.
Ada pertanyaan sampai sini? Belum Pak, masih ngeliatin. Ini sambil melakukan apa enggak? Masih nyoba nginstal sih Pak, tadi ada yang beberapa yang Oh, sedang ajan ya? ya di sini ya Pak. Kok di sini belum ya? Nah, bila ingin mencoba contoh-contoh yang lain, ini banyak tersedia di sini ya. Dulu saya juga belajarnya dari sini. Atau dari e-book yang sudah saya sharing ya di tautan itu, tautan Google Drive ya. Tapi hanya bisa diakses pakai akun student ya. Ini di Mekatronika sumber lain nih ya, sumber lain e-book ya. Nah, ini ada buku project-project Arduino ya, bisa dicoba di sini. Nah, ini. Tapi ini lama-lama nih ya. Ya. Coba yang Banzi. Ya, memang populer di saat itu. Oh iya, kenapa saya ini ya, saya buka yang online, ini kan online. Ya, ini biasa ya, setiap buku selalu diperkenalkan dulu di awal ya. Karena memahami hardware-nya juga sangat penting. Ya. Terus nanti dia ya. Mulai bab 4 nih ya. Bab 4 nih. Jangan lupa ya, kita yang kita pelajari saat ini itu adalah prakteknya ya. Nah, pada konsep tugas nanti khususnya ke skripsi ya, itu konsepnya perlu disampaikan ya. Teorinya maksudnya ya. Nih ya, tadi kan kita lakukan ini blinking alert ya. Iya, ini kenapa saya buka yang online nih? Saya tutup dulu aja ya. Saya buka yang ini aja, yang orang saya ada di sini. Ini kan di cloud, cloud lama. Ya, jadi lambat semua nih. Oh ya, Pro Tools itu hanya sementara ini ya, itu hanya ada di Windows ya. Kalau Arduino itu pakai Linux bisa ya. Pakai Macintosh mungkin kayaknya ada juga. Cuma kalau Pro Tools-nya ini ya, Pro Tools-nya mau nggak mau mesti Windows ya.
Sebenarnya saya kurang suka sih kalau tergantung hanya satu provider ya. Ternyata yang inilah yang open source ya. Nah, ini banyak rangkaian di sini ya. Nah, ya codingnya udah ada. Ini sama kayak yang tadi ya kayaknya. Nih ya. Ingat nih. Ini ada konstanta nih. Sama kayak pas kita baca programming ya. Ini ada konstanta integer let nomor 13. 13 ini apa sih? 13 itu apa? Nomor angka di board Arduino nih ya. Nih ya. Nah, ini 13 nih. Kalau kita pengen 12 gimana? Diubah ya. Di konstantanya tadi diubah jadi 12 ya. Dan seterusnya nih ya. Bisa sampai ini yang bagian atas ya. Nanti yang nanti kita belajar lain lagi nih, PWM ya. PWM itu saya lupa singkatannya. Ya. Ya. Nah, itu nomor itunya apa? Nomor terminal ya, nomor terminal. Karena kan kita ini koneksi antara hardware dan software. Banyak codingnya, definisinya juga harus sesuai ya. 13 nih ya. Nanti bisa diubah nih ya. Nah, tapi juga kalau merubah terminal otomatis kabeling lagi ya. Kabelnya dicek lagi. Ya, ini sama dengan yang tadi. Ya, ini penjelasan memahami ini aja deh, Pak. Memahami arti coding ya, baris per baris. Nanti kita ini juga awalan aja. Kalau pas nanti kalau lama-lama harus bisa coding sendiri ya, merancang coding sendiri. Nah, ini cara merangkainya ada beberapa cara. Bisa langsung dicolok ke sini ya. Ya. Kalau nggak punya breadboard ya, bisa colok ke sini. Kalau punya breadboard yang sini ya. Kita pakai 5 volt ya kalau ini, 5 volt DC kalau di board Arduino ini ya. Ya. Ya, ini bisa di sini ya. Tadi kan kita sebenarnya kayak gini, cuma pakai ini. Dan groundnya ini kalau fisik ya. Kalau fisik 5 volt dan ground ya. Ground itu negatif ya. 5V live hidupnya ya. Kalau di sini ini nggak ada nih masalahnya nih ya. Kita nggak bisa pasang kabel ke sini. Ya, bisanya yang ada garis-garisnya ini ya. Ya. Dan ini positif semua, yang groundnya kan nggak ada nih, nggak ada ini ya. Groundnya langsung ini ya. Oke. Nah, nanti sedikit demi sedikit ya
kita akan tingkatkan nih kemampuan coding kita, ya. Ya, ini ditambahkan dengan push button, ya. Oh, tadi kan kita nggak ada kan? Ini kan langsung aja nih, ya, ini kan langsung, ya, ya, ini kan nggak ada push buttonnya. Ini nanti pelan-pelan dimodifikasi, ya, push button, ya. Iya, push buttonnya seperti ini. Bukannya kalau beli paketan itu biasanya termasuk ini push buttonnya. Nah, kalau pakai button perlu didefinisikan lagi nih, ya. Bukan definisi, deklarasikan, ya, lupa sih. Di bagian deklarasi ditambahkan lagi nih, ya. Button misalnya mau pakai terminal 7. Terminal 7 itu mana sih? Ini, ya. Ya. Jadi nanti dari button ke sini, ya. Turn on LED while the button is pressed. Jadi cuma nyalakan lampu biasa sih, ya. Cuma pakai, ya, namanya baru pertama di board Arduino, ya, mesti ngetik yang basic dulu kan, ya. Nama variabel boleh terserah kita, ya, terserah kita, ya. Mau di button ganti tombol bisa, ya. Mau di Indonesiakan lah ceritanya, ya. Tapi jangan lupa semuanya menyesuaikan nih. Button misalnya tombol ganti ini juga harus tombol. Huruf besar kecil ini, ya, pengaruh, ya. Besar kecil pengaruh. Ingat, sama dengan Java, sama dengan C, ya. Ini sebenarnya C ini, ya. Cuma aturannya sama. Huruf besar kecil itu berbeda. Percobaan 3, turn on LED when the button is pressed and keep it on after is released, ya. Jadi dia nahan nih, ya, kalau yang percobaan ini, ya. Nah, codingnya ini, ya. Oke, nanti dengan banyak berlatih lama-lama tahu ya modifikasi. Orang Indonesia tuh pinter modifikasi, ya. Bisa pinter ngutak-ngutik. Yang lemahnya itu menciptakan, membuat susah. Kalau memodifikasi pinter. Idenya itu susah. Padahal yang paling susah itu ide. Oke, ya. Berapa coba nih? Nanti ini, ya, buat PR aja nih tadi. 03A. Mau 3B. Oh, ada dua ini. Sama, cuma rumusnya salah, beda, ya. Ini baru ini aja nih, baru satu LED dan satu tombol, ya. Jadi makanya di sini disebut one circuit 1000 behavior, ya. Satu rangkaian tapi perilakunya, ya, bisa terserah kita, tak terbatas, ya.
tergantung coding ya. Coba kita save nih ya. Oh ya, tadi harusnya yang oh ya, nggak apa-apa deh. Ini di save ya. Save. Oh, udah save. Saya penasaran. Ini yang biasa pakai SMC masuk gak? Mana? Masih muda ya? Nanti ada latihan-latihan ya. Ini ada 18 Arduino Project Rui Santos. Ini kayaknya lebih baru nih ya. Jadi yang membatasi kita itu sebenarnya imajinasi kita ya. Yang membatasi seseorang ya, itu adalah imajinasinya. Nah, ini ada beberapa project nih ya. Nah, nanti ini ada lampu lalu lintas ya. Ini atur lampu lalu lintas. Ini kalau nggak salah untuk nyebrang ya. Dulu di jalan seberang kampus itu kan ada lampu lalu lintas ya. Dulu kalau nyebrang pencet tombol tuh, terus nanti lampunya berubah jadi merah. Kadang kan diganti zebra cross sama satpam ya. Dulu ada lampu ininya dulu ya. Cuma sekarang pun zebra crossnya udah mulai ngilang ya. Nah, dulu pakai lampu, jadi mungkin lebih bisa memberhentikan kendaraan yang lewat ya. Nah, ini programnya ya. Oh, ini kok nggak ada ininya ya? Nggak ada daftar isinya. Nah, ini ya. Nah, kalau beli paketan biasanya udah ada nih segini nih. Ini paket standar. Breadboard, Arduino Uno, 3x5 mm LED, 2x3 mm LED. Jadi LED itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Dan ini pun ini apa, Mas? Pengalaman saya nih, walaupun kelihatannya sama, ini ternyata beda-beda nih kemampuan nyalanya ini. Nilainya ini berubah beda-beda nih. Resistor 5 buah 120 ohm, 1 buah resistor 10 kilo ohm, 1 push button, kabel-kabel ya. Nah, udah ada ininya nih. Nah, tadi tinggal ditiru aja nih ya. Ini kalau yang Rui Santos ya. Rui Santos berwarna nih. Kalau yang Banzi tadi, Banzi ya, itu kan black and white. Ini bukunya, booknya. Ini codingnya juga dikasih. Nah, ini lain lagi nih ya. Ini mesti beli lagi nih ya. semakin butuh keluar uang ya. Ini YouTube-nya juga ada ya.
kayaknya sementara itu. Kalau teorinya sih sederhana nih, cuma kemungkinannya yang banyak. Ini belum ini ya. Kalau mekatronika kan nanti tujuannya bergerak ya. Sampai yang cobaan ini belum bergerak. Kalau bergerak nanti masuknya ke ini yang bergerak nih. Step yang pakai motor ya. Slider parking sensor juga belum pada ini ya. Oke, kontrol itu. Nah ini nih. Nah ini udah mulai pakai motor ya, pakai Bluetooth ya. Baik, kayaknya sementara itu dulu. Saya absen dulu ya. Oh, baru 1 jam ya kuliahnya. Biarin aja lah. Yang ada di sini Dandi ada. Ada 2. Dandi. Deva. Hitam. Hadir, Pak. Isa. Isa nggak ada, Isa. Oberlin. Cuma itu. Kok sedikit. Yang mana? Yang lain kemana nih? Kok banyak amat ya nggak ada. Yang lain kemana ini? Kok nggak teman-temanmu? Sepertinya nggak baca bro Pak. Emang nggak ngecek di pos toh? Karena saya nulisnya di pos. Jadi kuliah kita nih defaultnya TMV ya. Defaultnya. Kecuali diumumkan tidak ada. Jadi nggak usah nanya-nanya sebenarnya. Dia langsung defaultnya adalah tatap temu muka virtual ya. Kecuali saya umumkan tidak ada belajar sendiri gitu. Karena definisi di sini
Definisinya gini nih, ya. Online. Cuma kalau yang e-learning kan diatur tuh, yang harus online 1,7 berapa gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau mekatronika ini karena mesti banyak menampilkan sesuatu, maka cara terbaik tuh ya ini tampil ya, TMV ya, tatap muka virtual. Oke, sementara seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup jelas, Pak. Hari yang pakai bot SMC siapa ya? Masuk nggak? Kayaknya kemarin Jumanto, Pak. Jumanto. Nggak ada. Iya. Oh, yang tanya di grup itu ya. Defaultnya satu itu was. Ini harus dijawab sih, nggak ngecek sendiri kan, harusnya tinggal klik. Default TMP. Baik, sementara itu dulu. Nanti tugas saya taruh di itu ya, pos ya. Berhati-hatian. Pokoknya biar lancar aja antara pakai Protos sama ini. Nanti ada sesi. Tapi kalau nggak ketemu fisik susah sih ya kalau pakai ini Arduino yang fisik. Kecuali saya pakai kamera ya, kan saya nggak punya kamera lagi. Nanti kalau saya ada kamera khusus, saya ini tampilkan ya. Tapi kalau mau lihat yang terdahulu ya, itu bisa dicek di channel saya. Ya, cari Aryo Suko. Ya, nih playlist. Wah, kebanyakan playlist nih. Nih ya, nih. Nih ya, ada tentang memahami breadboard ya. Seri paralel, ya ini seri paralel tapi langsung di ininya ya, di breadboardnya ya. Ini bisa dilihat sini ya. Ini yang tadi, yang lampu penyeberang jalan itu ya. Ya. Jadi ini dulu awal-awal saya belajar Arduino fisik, saya rekam nih ya. Ya. Sini. Ya, cuma dikit sih ya. Nah, berikutnya adalah biasanya rangkaian bank paling pertama dipelajari adalah rangkaian seri dan resolusinya rendah ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita pakai ini yang kecil aja ya. Oh ya, kita kenalan dengan komponennya dulu ya. Ya, kurang bagus. Ya, biarin aja lah. Baik, sementara itu dulu. Terima kasih sudah hadir, bagi yang udah hadir.
Nanti resepnya ini berlatih adalah make perfect ya. niru Pak Suudi, Ahmad Suudi di kinematika. Semakin banyak latihan semakin sempurna. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya ininya.